Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di mata kuliah kewirausahaan ya. Dan kali ini kita akan membahas lanjutan dari marketing strategi. Jadi di minggu kemarin kita sudah membahas banyak hal tentang permasalahan apa aja yang ada di marketing. Ada 6 ya totalnya. Kemudian kemarin kita udah bahas satu persatu nih, gimana solusi dari permasalahan tersebut, mulai dari marketing strategi, ada B2C, B2B, B2G gitu ya. Kemudian kemarin kita udah bahas ada berbagai macam senjata nih ya, ini customer focus, jadi ada AK-47, ada sniper, dan juga ada bazooka, yang mana kita pakainya komunitas ya. Kemudian kemarin kita sudah mengerjakan tugas yang pertama, yaitu kita mengumpulkan komunitas yang cocok untuk UMKM yang kita review ya. Kemarin sudah ada playernya, siapa, subjeknya, crowd, dan juga contact centernya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang marketing funnel, yang mana ada TOFU yang paling atas, fokusnya lebih ke awareness, gimana biar orang itu tahu adanya usaha yang kita miliki gitu ya. Kemudian MOFU itu sudah consideration stage, yang mana arahnya itu orang sudah mulai membanding-bandingkan nih opsi satu dengan opsi yang lain gitu ya. Dan di BOFU-nya, bottom of funnel, itu fokusnya sudah decision stage, gimana caranya biar kita tuh udah caranya biar si customer tuh langsung pakai produk kita gitu ya. Dan habis itu kita kemarin sudah ada customer journey, yang mana nggak langsung plek ketiplek langsung produk yang paling mahal, tapi kita mulai dari lead magnet, yang mana lead magnet ini fokusnya adalah pengumpulan data. Biasanya ini pakainya sesuatu yang gratis. Jadi kalau kayak kursus-kursus kemarin kita bahas ya, kursus itu selalu dimulai dengan coba gratis. Nah, itu namanya lead magnet. Goalnya ngapain? Dapetin data calon customer. Kemudian kita lanjut ke tripwire. Tripwire ini seperti produk yang utama, tapi harganya lebih murah. Jadi kalau produk utamanya 300.000, Tripwire ini paling 100 ribuan gitu ya, biar orang itu langsung merasakan apa aja kelebihan dari produk kita gitu ya. Setelah mereka beli di Tripwire, baru nih ditawarin ke profit generator yang itu ada di main produk gitu ya. Dan terakhir sebaiknya akan ada premium produk atau signature produk yang arahnya tuh biar top of mind gitu ya. Orang itu kenalnya dengan produk itu gitu. Dan marketing strategi kemarin kita udah bahas, ada yang online, ada yang offline, ada yang B2B, ada yang B2C gitu ya. Ada macam-macam. Ini harapannya teman-teman nanti sudah bisa menggunakannya untuk strategi dalam mendampingi UMKM nanti ya, khususnya dalam kegiatan marketing gitu. Oke, kemudian sekarang kita akan bahas tentang workshopnya. Kemarin kita sudah buat ya, komunitas dan prioritasnya itu apa aja yang terhubung dengan UMKM-nya. Kemudian yang kedua, kemarin kita udah bikin customer journey. Jadi buat teman-teman yang belum bikin, silahkan dibikin dulu ya. Kan yang sudah ada itu main produknya nih. Nah, mungkin sekarang sudah mulai dipikirin lead magnetnya apa nih, yang gratisan apa ya, biar kita bisa dapat data calon customer, kemudian bikin produk turunannya yang versi lebih murah, yaitu namanya Tripwire. Kemudian yang terakhir baru nanti ada signature produk gitu ya. Jadi yang belum mengerjakan silakan dikerjakan dulu, tapi kalau yang udah berarti ya sudah oke gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang kelanjutannya nih, dan ini yang paling powerful ya, yaitu namanya adalah Boost A Framework. Jadi ini ada permasalahan namanya adalah kurangnya konsistensi dalam pemasaran. Nah, gimana biar konsisten? Ini ada namanya framework namanya Boost A gitu ya. Jadi kalau kita lihat lingkarannya ini ada 3 warna ya, ada yang warna merah, ada yang kuning, dan biru. Nah, basically kita tuh akan fokus hanya yang di merah dulu nih. 1 sampai 2 yang benar-benar kita tentukan jadi prioritas utama gitu ya. Sedangkan yang kuning itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang biru itu nanti kelanjutannya gitu ya. Kelanjutannya akan pakai strategi yang mana. Jadi ini kita akan terus evaluasi dan evaluasi terus akan seperti apa nih dampaknya. Gimana cara ngukur performanya? Pakai namanya ICE ya, atau IC. Impact, confidence, dan ease. Impact itu seberapa besar dampaknya, seberapa besar efektivitas dampaknya kegiatan marketing ini terhadap UMKM-nya, itu perlu dievaluasi. Jadi dampak yang pertama. Terus yang kedua confidence. Ini gampang nggak dilakuin gitu ya. Terus yakin nggak dengan strategi ini gitu. Takutnya
kita udah pakai yang ads yang mahal dan lain sebagainya, ternyata setelah nanti kita tinggal malah UMKM-nya nggak bisa survive, nggak bisa lanjut gitu loh. Yang terakhir adalah easy gitu ya, kemudahannya effortnya kayak gimana, usahanya butuh usaha yang gede banget atau kita malah butuh resource yang lebih gitu ya. Jadi itu yang perlu dilihat, ada 3 ini perlu diperhatikan dalam memilih strategi. Nah, basically strateginya itu ada banyak banget guys, ada 16 gitu ya. Ini contohnya di Marica saya pakai yang merah itu adalah yang dilakukan saat ini gitu. Ini kita pilih 2 gitu ya. Teman-teman kalau di Marica milihnya itu ada ads ya, meta ads dan juga afiliasi gitu. Dan ini isinya juga bervariasi, nanti akan kita bahas breakdown-nya ya. Sedangkan yang promising, ini nanti arahnya lebih ke apa yang mau saya lakukan setelah ini nanti dievaluasi. Oke, ini bagus, ini jelek. Nanti baru yang lain ini akan jalan di belakangnya gitu ya. Yang terakhir baru long shot ya. Long shot ini yang kira-kira nanti bisa dilakukan tapi masih antri lah setahun atau 2 tahun lagi gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum ke sana, gimana cara bikin ini ya? Ini kan tadi ada masalah lagi nih, tidak melakukan evaluasi dan adaptasi. Gimana cara mengevaluasi strateginya bagus? Tadi udah kita lihat dari IC tadi. Tapi ini ada lagi yang lebih oke lagi, namanya SMART gitu ya. Jadi namanya goal marketing itu harus pakainya SMART. S-nya spesifik. Ngapain sih? Ini spesifiknya mau ngapain? Apa yang mau dicapai gitu ya? Itu harus jelas. Kemudian measurable, harus bisa diukur. Berarti bentuknya biasanya angka atau persen. Oh, awalnya sebulan itu laku cuma 5. Jadi targetnya setelah sebulan pakai iklan ini, nanti lakunya jadi 10 gitu ya. Itu measurable. Attainable, apakah ini bisa benar-benar dilakuin atau bisa dicapai nggak gitu. Takutnya spesifik udah, terukur udah. Kayak tadi 5 menjadi 7 itu kan kemungkinan bisa tercapai. Tapi kalau 5 jadi 500 itu dalam 1 bulan kan agak aneh gitu ya, agak berat targetnya. Yang keempat ada relevan. Relevan nih apa nih kontribusinya dalam revenue growth, ke income-nya, income pendapatan dari UMKM-nya kayak gimana gitu. Relevan apa enggak? Yang terakhir harus ada time bond-nya, harus ada batasnya. Ini marketingnya mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun gitu ya. Itu harus ada time bond-nya gitu ya. Nah, kita coba implementasikan. Jadi yang paling atas ini adalah strategi-strategi tadi yang saya bilang ada 16. Tapi di sini saya hanya membahas 10 aja ya biar teman-teman nggak terlalu overload gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri ini smart-nya tadi ya, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Kita akan coba bahas 2 atau 3 contoh gitu ya. Yang pertama ada SEO. SEO ini biasanya kita bikin artikel, kemudian di-upload dalam sebuah website atau websitenya UMKM kalau memang udah ada. Nah, spesifiknya ngapain? Spesifiknya tuh kata kuncinya. Jadi kalau saya tulis contohnya kopi Arabica terbaik di Jakarta gitu kan. Kalau saya kan media atau kursus matematika anak TK gitu ya. Itu pakai keyword itu. Keyword itu akan muncul selalu di setiap postingan kita, setiap tulisan kita. Sekarang udah ada banyak ya, ada Gemini, ada ChatGPT, itu harusnya memudahkan banget, tinggal kita main prompt-nya harus yang benar gitu ya, keyword-nya harus yang bagus. Kemudian ngapain dia? Peningkatan organic traffic. Jadi awalnya orang itu cuma ngeklik Marica 20% dalam 3 bulan, ini bisa ini trafficnya mungkin dari 100 naik 20%, berarti naik 120 dalam 3 bulan. Contohnya kayak gitu ya. Kemudian achievable nggak? Oh, ternyata melakukan audit SEO nih. Jadi oh ternyata konten yang parenting itu lebih bagus daripada konten yang buat craft contohnya, atau mungkin konten-konten yang laku yang paling banyak orang ngeklik malah konten-konten yang cerita. Nah gitu kita nggak tahu ya. Jadi itu harus dievaluasi, melakukan audit SEO-nya tadi, keyword-nya bener apa enggak. Mungkin jam upload-nya juga perlu dievaluasi gitu ya. Kemudian ini relevan nggak? Ini kalau relevannya berarti kalau ini menarik calon pelanggan itu berarti ada di TOFU ya tadi ya, TOFU, MOFU, BOFU. Ini berarti goal-nya adalah awareness biar orang itu tahu dulu gitu ya. Nah, time bound-nya ini 3 bulan. Ini silakan, ini kan ada 3 bulan, ada sebulan, ada 2 bulan, itu terserah teman-teman. Tapi menurut saya standarnya untuk sebulan aja ya teman-teman ya, karena ini masih kuliah dan masih tugas, jadi silakan pakai time bound-nya semuanya 1 bulan ya, jangan 3 bulan atau 6 bulan gitu ya.
Kemudian miserable-nya ini nggak harus 20% karena di sini ada contohnya engagement postingannya meningkat 5% gitu ya, atau mungkin 100 menjadi 110 kayak gitu-gitu. Jadi tapi berupa tetap angka, tapi angkanya itu harus achievable, harus bisa tercapai gitu ya. Jadi ini silahkan nanti dilihat dari teman-teman. Dan ini ada lagi affiliate program yang lagi saya pilih ya. Tapi juga ada speaking engagement. Speaking engagement ini biasanya kita akan membuat semacam webinar gitu ya, atau live Instagram gitu. Kemudian goalnya itu biar orang bisa follow kita, bisa kenal lebih banyak. Ini ya jadinya ada 25 leads kayak gitu-gitu. Oke. Ini overall gampang, nanti tinggal teman-teman baca aja. Kalau masih bingung, cari aja di internet affiliate program tuh ngapain gitu ya. Tapi overall kalau baca tabel ini insya Allah lebih mudah dipahami. Kemudian ada sales. Sales ini goalnya adalah langsung peningkatan penjualan. Jadi kalau teman-teman langsung sales itu maksudnya dia jualan apa kemarin contohnya bakpo gitu ya. Kita bantu langsung jualan bakpo, itu sales gitu ya. Kalau offline ads ini biasanya kita pakainya brosur gitu ya. Partnership mari kita udah bahas banyak ya. Sebenarnya kita bisa juga langsung pakai B2B. Nah, B2B-nya teman-teman yang akan mencarikan partnernya gitu ya. Dan event, bisa juga teman-teman bikin event yang meramaikan tempat itu. Contoh angkringan, teman-teman bikin event yang orang biar ke sana. Nah, yang menarik adalah unconventional public relation. Ini biasanya bikin sesuatu yang ini ya, yang di luar nalar nih biasanya. Tapi bisa aja hal-hal yang negatif bisa jadi jadi marketingnya malah bagus gitu. Kayak dulu ada Yonglek, lagunya kayak dijelek-jelekin, padahal itu ya emang sengaja dibuat biar happening. Tapi sayangnya happeningnya jadi yang jelek gitu. Tapi itu unconventional namanya ya. Oke, itu nanti silahkan teman-teman, setiap orang itu memilih ya, memilih memilih dua target ini ya, target marketingnya, strategi marketing mau yang mana. Kemudian tentukan smartnya, spesifiknya apa. Ini kalau udah ada kan enak ya, paling teman-teman tinggal pindah miserable-nya sama time bound. Tapi kalau mau didetailkan lagi akan lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ini sekilas buat teman-teman untuk WTS-nya, kemarin saya udah jelasin ya. Yang pertama nanti akan membahas tentang VPC. Ini hati-hati karena nanti close book, jadi ya silakan di luar kepala ya VPC-nya. VPC itu cuma ada dua, kemarin udah kita bahas. Yang pertama ada ini ya, ada value, kemudian ada customer gitu. Jadi dua hal ini harus nyambung. Mana yang duluan? Yang harus difokuskan adalah customer-nya dulu. Customer-nya punya masalah apa, value-nya harus bisa menyelesaikan dari customer tadi. Itu namanya adalah problem solution fit gitu ya. Kedua, nanti teman-teman harus menguasai BMC 7 atau 9 ya. Ada 9 building block, itu teman-teman harus menguasai semua. Yang terakhir baru ini tadi, strategi marketingnya bakal kayak gimana nih. Nah, ini teman-teman makanya per individu silahkan pilih dua, dan dari dua itu nanti harus dikerjakan nih selama 1 bulan ke depan untuk bantu UMKM itu. Gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman lakukan itu, pilihlah 2 strategi dari 10 bulan di atas, kemudian buatlah rincian smartnya seperti contoh halaman 12 dan 13. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, jadi silahkan langsung dibuat aja dan ditulis ya. Jadi itu bisa langsung dikerjakan nanti ke depannya sesuai dengan targetnya. Jadi kalau teman-teman bikin konten marketing ya silahkan bikin konten berapa tuh dalam sebulan. Kalau seminggu itu sekali berarti teman-teman bikin 4 konten gitu. Affiliate program juga gitu. Teman-teman gimana caranya biar ini tercapai dalam 1 bulan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan simpan di dalam peti. Dan jika ada kata yang salah, maka jangan simpan di dalam hati. Saya Kak Samsusi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.